Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oodi Nurlani dengan NIC CP244 dari Universitas Alma-Ata Program Studi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tugas dan hak akses atau security matrix pada modul invoicing ODO 17. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu hak akses atau security matrix, yang kedua apa itu modul invoicing, yang ketiga skenarionya, kemudian yang keempat kita akan melakukan import user, kemudian yang kelima kita melakukan setup user, dan yang terakhir yaitu mengenai aspek akses berdasarkan role-nya. Oke, kemudian selanjutnya apa itu hak akses atau security matrix? Jadi, security matrix adalah fitur untuk melihat role-nya sebuah akun atau user, apakah bisa melakukan create, read, update, delete, atau cuman bisa buat dokumen saja pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh admin, di mana kita juga bisa mengubah ketentuan yang ada atau disesuaikan dengan kebutuhan sebuah perusahaan. Kemudian, untuk manfaat hak akses atau security matrix, yang pertama yaitu bisa mengatur akses menu, tab, field, button, dan lain-lain berdasarkan grup. Yang kedua, bisa mengatur hak akses model sampai tingkat CRUD atau create, read, update, dan delete. Yang ketiga yaitu mengatur akses record atau data suatu model berdasarkan grup atau user. Maksudnya user A hanya bisa melihat data diri sendiri, user B dapat melihat data user C, user C bisa melihat user D dan E dan seterusnya, seperti itu. Kemudian karena pada kesempatan kali ini kita akan membuat hak akses pada modul invoicing. Apa sih invoicing itu? Jadi pembuatan invoice itu kita akan membuat invoice profesional dengan mudah, termasuk detail produknya, harganya, dan pajaknya. Kemudian kedua, pelacakan pembayaran, yang mana pada invoicing ini akan mencatat pembayaran yang diterima dan melacak saldo yang belum dibayarkan. Dan yang terakhir yaitu membuat laporan. Jadi di invoicing ini akan menghasilkan laporan rinci tentang tagihan, pembayaran, dan juga kinerja keuangan. Selanjutnya yaitu skenario. Nah, pada kesempatan kali ini di sini ada WOD sebagai manajer invoicing atau billing manager pada PT XYZ, yang mana memiliki peran krusial dalam pengelolaan proses keuangan perusahaan. Dalam kesehariannya, ia bertanggung jawab untuk memastikan semua faktur pelanggan dan tagihan dari vendor dikelola dengan tepat. Dengan akses penuh ke modul invoicing di ODO, WOD dapat dengan mudah membuat dan mengedit faktur, memantau riwayat pembayaran, serta mengelola catatan vendor. Nah, ia juga dapat mengidentifikasi potensi masalah dalam pembayaran dan akan segera mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Nah, melalui akses yang diberikan, WOD ini tidak hanya dapat memastikan akurasi data, tetapi juga membuat laporan keuangan yang tepat untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, perannya sangat vital dalam menjaga kelancaran operasional dan kesehatan keuangan perusahaan. Nah, untuk tabel security matrix-nya kurang lebih seperti ini. Untuk role usernya ada invoicing manager, ada invoicing AR staff, ada invoicing AP staff, ada marketing staff, dan juga ada admin. Yang mana di bagian invoicing manager ini, pada modul invoicing, dia bisa melakukan CRUD atau create, read, update, dan juga delete. Sementara pada modul purchase, sales, manufaktur, dan inventory, si invoicing manager ini hanya bisa melihat. Kemudian untuk invoicing AR staff dan juga invoicing AP staff, di bagian modul invoicing ini dia hanya bisa menggunakan create dan juga read. Sementara pada modul purchase, sales, manufaktur, inventory, dia hanya bisa melakukan read saja. Kemudian untuk marketing, baik di modul invoicing, purchase, sales, manufaktur, dan juga inventory, dia hanya bisa melakukan read saja. Dan yang terakhir, admin, yang mana admin ini
di modul invoicing, purchase, sales, manufaktur, dan juga inventory, dia bisa melakukan CRUD atau create, read, update, dan juga delete. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengimpor user. Nah, langkah-langkahnya tentunya teman-teman akan login ke Odoo atau software Odoo yang sudah teman-teman install sebelumnya. Kemudian klik menu home, lalu klik setting. Setelah itu aktifkan developer modenya. Nah, kemudian nanti klik setting lagi. Nah, di menu user and companies, pilih user, kemudian klik chart berbentuk gerigi atau di situ tertulis action. Lalu klik import file, kemudian upload user yang sudah dibuat. Nah, kebetulan untuk contoh usernya seperti ini. Nama usernya di sini saya membuatkan 5 user dengan role-nya sebagai manager invoicing, AR staff, public staff, marketing staff, dan juga sebagai admin. Atau bisa menekan button new untuk menambahkan user baru secara manual. Nah, setelah upload file, jika tadi teman-teman menggunakan cara untuk cara yaitu import file, nah setelah upload file, lakukan tes sampai terlihat tulisan everything seem valid. Nah, jika berhasil klik import, maka data user akan muncul pada menu user pada tab user and companies. Mungkin untuk langkah-langkahnya langsung saja kita akan praktekkan ke Odoo-nya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan import user atau membuat user di Odoo. Teman-teman login terlebih dahulu ke Odoo atau masuk ke aplikasi Odoo yang sudah teman-teman install. Nah, pada bagian ini teman-teman klik menu home, kemudian pilih setting. Nah, kita akan mengaktifkan developer modenya. Langsung saja kita scroll ke bawah. Di bagian developer tools ini kita klik activate the developer mode. Nah, tandanya di sini sudah ada kumbang. Di sini pertanda bahwa developer modenya sudah aktif. Selanjutnya klik home lagi, kemudian pilih ke setting. Nah, di bagian menu ini klik user and companies, kemudian pilih user. Jadi seperti ini tampilan user dari Odoo 17. Sebelumnya saya sudah meng-create beberapa user. Yaitu di sini ada Andi, Budi, kemudian ada Rina, Waudi, dan juga Ziva. Nah, jadi kita di sini bisa melakukan import file user atau bisa secara manual dengan klik new. Jadi jika teman-teman ingin mengimport file usernya bisa lewat ini, kemudian import record, kemudian upload file. Di sini bisa memasukkan file dari Microsoft Excel yang sudah teman-teman buat. Dan di sini juga bisa membuat secara manual, seperti ini. Di sini saya sudah membuat usernya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi teman-teman jika tadi sudah mengklik new, di sini ada name, ada email address, dan lain sebagainya. Nah, karena saya sudah membuat secara otomatis di sini saya sudah ada namanya, yaitu di sini ada namanya ada Waode, kemudian email addressnya ada waode.com, waode@xyz.com. Nah, kemudian di sini ada user type. Di sini saya akan menjelaskan user types-nya. Di sini ada internal user, ada portal, juga ada public. Nah, jadi untuk internal user ini tuh yaitu user yang hanya memiliki akses penuh atau yang memiliki akses penuh ke aplikasi Odoo. Sementara untuk portal itu yaitu user yang bisa misalkan sebagai customer atau pemasok, yang mana mereka itu hanya bisa mengakses modul-modul tertentu. Kemudian untuk public di sini yaitu user yang hanya bisa mengakses website-nya saja, misalkan website Odoo dan sebagainya, seperti itu. Kemudian bagian sales, karena Waode ini sebagai billing manager, maka kita kosongkan saja. Di sini kita kosongkan. Di sini juga bagian service ini kita kosongkan. Kemudian bagian inventory, purchase, semuanya, employees juga kita kosongkan. Nah, di bagian accounting, bagian invoice ini baru kita pilih sebagai billing administrator. Karena tadi sebelumnya role-nya Waode ini sebagai billing manager atau billing administrator. Kemudian bagian extract right, di sini kita unchecklist bagian kontak correction ini. Jadi kita biarkan kosong saja karena yang berhak membuat kontak itu hanya admin. Kemudian untuk multi currency ini kita biarkan tercentang
bisa memudahkan kita untuk membayar barang yang kita pesan menggunakan mata uang lainnya. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman sudah sudah membuat seperti ini, yang seperti langkah tadi, teman-teman tinggal pilih save manual. Nah, setelah itu apabila sudah tersimpan, selanjutnya kita ke action. Nah, di action ini kita akan membuat change password. Jadi kita akan memasukkan password untuk login ke akun user WOD. Sini kita akan memasukkan password. Nah, setelah itu kita klik change password. Nah, selanjutnya kita akan membuat set pada user yang sudah kita import. Jadi jika teman-teman tadi sudah mengimport filenya, otomatis di sini akan terisi user-user yang sudah teman-teman import. Nah, langkah selanjutnya kita akan setup user pada user yang sudah kita import ataupun sudah kita buat sebelumnya. Karena di sini saya memang sebelumnya sudah membuat, dan di sini ada yang statusnya never connected dan confirmed. Nah, kenapa kok ada yang confirmed dan juga never connected? Nanti kita akan bahas. Oke, setelah kita selesai melakukan setup user, selanjutnya kita akan membahas hak akses aplikasi masing-masing user yang sudah diimport atau kita buat tadi. Langkah selanjutnya kita akan ke user and companies, kemudian pilih group, kemudian kita pilih invoicing atau billing administrator. Invoicing atau billing administrator. Nah, kita bisa lihat bahwa ada tambahan sebagai billing administrator, yaitu WOD, yang mana tadi role-nya WOD ini sebagai manager invoicing atau billing administrator. Dan di sini sudah terdapat misal admin, yang merupakan user admin default dari Odoo itu sendiri. Kemudian di sini ada inherited, yang mana ini merupakan tingkat terendah dari invoicing, yang di sini sebagai staff AR atau staff AP, yaitu sebagai invoicing atau billing. Kemudian untuk menu-menunya bisa dilihat yang dapat diakses di sini, teman-teman bisa lihat. Kemudian untuk langsung saja kita ke akses right-nya saja. Jadi karena di sini WOD sebagai billing invoicing, jadi dia bisa di bagian akun dia bisa read, write, create dan juga delete. Sedangkan di bagian kontak dia hanya bisa read saja karena tadi kita sudah unchecklist ya. Kemudian di bagian jurnal dia juga bisa read, write, create dan juga delete. Namun pada jurnal entry dia hanya bisa membaca atau read saja. Jadi kurang lebih untuk akses dari billing invoicing atau billing manager ini atau billing administrator ini yang dapat diakses oleh WOD kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita cek perbedaan dengan staff billing. Nah, kita ke user and companies lagi, kemudian klik group. Kemudian kita cari invoicing and billing. Nah, di sini kita bisa melihat user yang sudah kita upload tadi sebagai billing atau sebagai karyawan atau sebagai staff. Di sini ada Andi, ada Budi, ada Rina, ada Siva dan lain sebagainya. Kemudian di sini terlihat yang terendah sebagai staff billing itu yaitu super user types atau internal types. Kemudian bagian menu yang dapat diakses oleh billing ini yaitu
teman-teman bisa lihat. Kemudian untuk langsung saja ke akses right-nya. Nah, untuk billing mereka itu hanya bisa di bagian akun hanya bisa read saja. Kemudian untuk accounting cash loading bisa semuanya, bisa read, bisa write, bisa create, bisa delete juga. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa akses yang dimiliki oleh billing atau staff atau karyawan itu hanya sedikit saja, kurang lebih seperti itu. Jadi itulah perbedaan hak akses antara billing administrator dengan staff AR atau staff AP. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi hak akses dari masing-masing user yang sudah kita import tadi. Di sini kita akan selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi hak akses dari masing-masing user yang sudah kita import tadi. Namun pada kesempatan kali ini saya akan konfigurasi hak akses antara Misal yang sebagai admin dan juga WOD sebagai billing manager atau billing administrator. Nah, ini merupakan tampilan dari Odo dari Misal, user Misal, dan ini merupakan tampilan Odo dari user WOD sebagai billing manager atau billing administrator. Oke, untuk bagian home, menu home, di sini kita bisa lihat bahwa bagian WOD itu hanya bisa mengakses modul invoicing. Sementara untuk Misal itu sendiri bisa melakukan beberapa modul. Di sini ada modul invoicing, ada purchase, ada inventory, ada sales, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan mengakses modul invoicing. Nah, di bagian Misal maupun di bagian WOD itu sama-sama bisa membuat user baru atau bisa menambahkan user. Di sini juga bisa menambahkan user. Kemudian juga bisa mengupload user, bisa mengupload file user yang sudah dibuat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di bagian ini terdapat perbedaan dan persamaan juga. Di bagian Misal admin, di bagian customer, dan juga di sini di bagian WOD, bagian customer itu masih sama antara Misal dan juga WOD itu masih sama bagian customernya. Kemudian bagian vendor itu juga masih terlihat sama, ada bills, ada refund, ada payment, ada bank account, ada produk, ada juga vendor. Kemudian bagian reporting juga masih sama, ada manajemen, ada invoice analyst, kemudian ada configuration. Nah, di sini configuration ada yang membedakan, di mana si Misal sebagai admin memiliki setting, sementara di bagian configuration dari WOD ini tidak memiliki setting. Jadi kurang lebih perbedaannya seperti itu antara manager invoicing atau billing administrator atau billing ad manager, dan juga sebagai admin. Mungkin untuk konfigurasinya cukup. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke dashboard. Kita pilih setting lagi, kemudian pilih user and companies, kemudian user. Nah, saya akan sedikit menjelaskan kenapa status dari Andi, Budi itu sudah confirmed, sementara Lani, Mark Demo, dan juga Rina itu belum confirmed atau masih never connected. Jadi yang confirmed ini karena kita sudah login ke akun mereka. Nah, sementara yang Lani, Mark Demo ini, Rina ini kita belum melakukan login ke akunnya. Jadi untuk mengubah menjadi confirmed itu kita perlu login ke akun mereka seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.